Saat berekspedisi, Amy melihat gua tua yang dulunya dipakai para bajak laut untuk nimbun harta karun. Di antara 4 peti, cuma 1 yang berisi emas. Kalau Amy sampai salah milih peti, dia akan terkurung di dalam gua selamanya. Di peti pertama tertulis, harta karunnya ada di peti kedua atau 4. Di peti kedua juga ada tulisannya yang berbunyi, harta karunnya di peti 1 atau 3. Kemudian di peti ketiga tertulis, ada di sini. Dan di peti keempat tertulis, gak ada di sini. Dari semua tulisan ini cuma 1 pernyataan yang dianggap benar. Peti mana yang harus Amy pilih? Kalau harta karunnya ada di peti pertama, tulisan kedua dan keempat benar. Tapi tadi kan syaratnya cuma ada 1 pernyataan yang benar. Kalau harta karunnya ada di peti kedua, tulisan pertama dan keempat benar. Tapi kalau emasnya ada di peti ketiga, maka pernyataan benarnya juga ada 2 dong, yaitu pernyataan kedua dan ketiga. Jadi, Amy perlu milih peti keempat. Dengan begini, cuma pernyataan pertama yang dianggap benar, yaitu harta karunnya ada di peti keempat. Saat memasuki bank, Detektif Halim gak sengaja nguping 2 wanita saling berselisih. Bu Lilis dan Bu Karla sama-sama ngotot kalau tas ini kepunyaan mereka. Tapi untungnya, sebelum mereka ribut-ribut, ada cowok yang sempat menjepret ruangan itu. Amati baik-baik ya, menurutmu tas ini punya siapa? Tas itu berada di antara Bu Karla dan Bu Lilis. Tapi tangan Bu Lilis sedang digips dan posisi tas ada di dekat lengannya yang patah. Kalau tas itu memang punyanya, pasti dia akan memakainya di tangan kiri kan? Jadi tas itu pasti punya Bu Karla. Niko dan Komar naik kereta dari stasiun yang sama. Komar berdiri dulu sambil menenteng tasnya. Tapi saat Niko membuka tasnya, dia langsung tahu kalau itu bukan miliknya. Dia pun menuduh Komar telah mencuri tasnya, tapi Komar bilang kalau dia nggak sengaja karena tas mereka memang kelihatan sama. Lihat isinya deh, memangnya kenapa? Tas Komar cuma berisi boneka kain, sedangkan tas Niko berisi sejumlah barang elektronik dan buku. Komar nggak mungkin ngambil tas itu tanpa sengaja lah, karena meskipun kelihatan mirip, bobot kedua tas itu jauh berbeda. Bu Mila sedang asik nyiapin kado Natal untuk keluarganya. Setelah semuanya beres, dia langsung mandi. Tapi setelah dia kembali, 1 hadiahnya hilang. Dia langsung turun ke lantai bawah untuk menginterogasi anggota keluarganya. Semuanya ngaku nggak ngambil kado itu, bahkan suaminya bilang dia nonton TV sepanjang pagi. Anak pertamanya Adinda bilang dia lupa ngangkat jemuran yang masih di luar. Lalu anak keduanya Yeni bilang dia sedang makan di dapur. Apa kamu tahu pembohongnya? Adinda, bajunya udah kering dan rapi tuh. Lagi pula cuaca di luar lagi dingin, semua jemurannya sudah pasti beku kalau dia lupa ngangkat. Mahesa ditahan karena merampok bank dan polisi tahu pacarnya telah menjadi sekongkolnya. Mereka juga ingin menahannya. Saat ini sudah didapat 4 tersangka, salah satunya pacar si perampok yang gak mau jujur dan satunya lagi kakak Mahesa yang gak ikut beraksi tapi berusaha menutupi kejahatan adiknya. 2 cewek lain gak bersalah dan berkata jujur. Jadi, siapa pacar Mahesa? Sheila bilang pacar dia Amanda. Venita bilang Putri bohong. Tapi Putri bilang Sheila yang bohong. Dan Amanda bilang Venita bukan adiknya. Kalau Sheila berkata jujur, berarti Amanda bohong. Maka Venita adalah kakak Mahesa yang gak jujur. Kalau gitu, Putri berkata jujur dong. Pernyataan ini malah bertentangan karena Sheila berkata jujur, padahal dia bohong. Jadi Putri berkata jujur dan Venita bohong. Amanda pasti juga jujur. 2 pembohongnya adalah Sheila dan Venita karena mereka adalah pacar dan kakak Mahesa. Amanda juga bilang kalau Venita bukan kakak Mahesa, maka Sheila adalah kakak Mahesa dan Venita pacarnya. Saat sedang nonton TV, Ezra mendapat telepon. Detektif Halim ngasih tahu kalau temannya Joshua telah diracun dan dia minta Ezra untuk segera datang.
Sesampainya di lokasi, Ezra langsung ditahan karena telah meracun Joshua. Loh, kok bisa? Detektif nggak ngasih tahu lokasi persisnya kalau datang langsung ke rumah Joshua bertahun-tahun lalu. Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api yang membara. Di balik pintu kedua, ada danau. Di balik pintu ketiga, ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Aku sarankan kamu pilih yang kedua dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok, kamu pasti bisa. Selama liburannya di hutan, Adrian ditangkap oleh suku setempat. Mereka mengikatnya dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang pilihannya. Lubang pertama dipenuhi zombie, di lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Dia harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Alfian melapor rumahnya kerampokan. Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian menceritakan apa yang terjadi. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri adalah arkeolog pencari harta karun bajak laut. Di salah satu gua pulau terpencil, dia akhirnya menemukannya. Ada 3 peti dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Untungnya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Mari pecahkan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi petunjuk kedua jadinya benar. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga, padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Phew, panjang juga ya penjelasannya, sampai sesak nih dadaku. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin, sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong, kok bisa? Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya. Nyonya Fanny pulang kerja dan melihat cangkir favoritnya pecah. Dia menanyai siapa yang melakukan itu ke ketiga putrinya. Kanya bilang, bukan aku, Mah. Selena bilang, bukan aku juga. Hana bilang, Selena yang mecahin, Mah. Nyonya Fanny sangat memahami anak-anaknya, jadi dia bisa tahu apa yang terjadi. Cuma satu yang jujur dari ketiga anak itu. Kamu bisa menebak siapa yang memecahkan cangkir?
Kalau Kanya jujur, berarti pertama bukan dia yang memecahkan cangkir. Lalu, kedua gadis lainnya berarti bohong. Selena bohong, jadi kamu bisa menyimpulkan dia pelakunya. Tapi jawaban Hana jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena yang memecahkan cangkir. Dan Selena berbohong. Tapi artinya, Kanya juga jujur karena dia bilang pelakunya bukan dia. Jadi, Selena berkata jujur, dia bilang bukan dia pelakunya, sehingga kamu bisa mempercayainya. Sementara Kanya dan Hana berbohong, Kanya bilang bukan dia pelakunya, jadi pelakunya adalah dia. Sementara Hana bilang Selena pelakunya. Itu bohong, jadi Selena lah yang jujur. Sementara Kanya yang bersalah, Hana sih emang suka bohong. Ismi jalan-jalan lagi di hutan. Tapi syukurlah, kali ini dia nggak tersesat. Ini jalan ke rumahnya, sementara jalan lain mengarah ke rumah penyihir. Setelah menimbang-nimbang, Ismi mau menyapa teman lamanya dan mengunjungi si penyihir. Penyihir itu bilang dia nggak punya teka-teki untuk itu. Dosen matematika sedang mengajari muridnya soal bilangan Romawi. Dia meminta mereka untuk bikin garis agar IX berubah jadi 6. Tapi syaratnya, mereka nggak boleh ngangkat pulpennya dari kertas sampai garis ini selesai digambar. Jeffrey bisa menjawab paling dulu tuh. Memangnya gimana cara dia menjawab soal ini? Dia membuat huruf S di depan IX sehingga didapat 6 atau 6. Sarah dan Sinta punya banyak coklat. Tiap wadahnya berisi 14. Sarah makan beberapa coklat dan Sinta juga makan dengan jumlah yang sama. Jadi coklat mereka tinggal berapa sekarang? Mereka berdua masih punya 14 coklat. Carmilla mendapat warisan rumah tua dari tantenya yang tajir melintir. Saat memeriksa ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kayu berukuran besar. Kemudian dia membukanya dan rupanya di situ ada ruangan kecil. Di dalamnya ada 3 tas dan secari kertas berisi catatan. Salah satu tas berisi uang senilai 15 miliar rupiah dan 2 lainnya kosong. Kamu cuma bisa membuka satu tas, pilih dengan bijak. Di tiap tas juga ada catatannya. Di tas pertama tertulis, uangnya nggak di sini. Di tas kedua juga sama, uangnya nggak di sini. Lalu catatan di tas ketiga tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau cuma ada satu pernyataan yang dianggap benar, maka mana tas yang berisi uang? Uangnya nggak mungkin ada di tas kedua atau ketiga karena itu bikin 2 pernyataan jadi benar. Uangnya pasti ada di tas pertama. Saat nyari barang, kamu selalu nemu barang itu di tempat terakhir yang kamu cari. Kenapa gitu? Benda selalu ditemukan di tempat terakhir kamu nyari karena setelah itu kamu nggak perlu nyari lagi. Sebelum pergi liburan, sepasang suami istri ini minta tolong tetangganya untuk jagain rumah mereka. Setelah mereka kembali, si istri langsung tahu kalau perhiasan mahalnya telah hilang. Insiden ini terjadi saat mati listrik. Padahal perhiasannya disimpan di tempat aman. Rumah mereka juga nggak dibobol maling. Apalagi tetangga mereka juga orang jujur tuh. Perhiasan itu hilang tanpa disengaja. Kamu tahu kenapa? Si istri ngumpetin perhiasannya di sela-sela kemasan makanan beku di dalam freezer. Karena mati listrik, makanannya membusuk. Lalu tetangga mereka membuang semua makanan busuk itu beserta perhiasannya. Kamu terkunci di dalam ruangan, di hadapanmu ada 3 pintu. Sebetulnya semua pintu itu bisa dilalui, tapi knopnya bermasalah. Knop pertama dialiri listrik bertegangan tinggi, knop kedua dilapisi racun, kalau sampai mengenai kulitmu, nyawamu nggak akan bisa selamat. Knop pintu ketiga sangat panas, tanganmu bisa-bisa melepuh kalau sampai menyentuhnya. Knop pintu mana yang perlu kamu pilih?
Knop kedua, kamu bisa merobek kain di pakaian, lalu memakainya untuk melindungi tanganmu saat membuka pintu, sehingga tanganmu nggak menyentuh knopnya secara langsung. Wanita ini menjadi korban tabrak lari. Setelah polisi tiba di lokasi, para saksi menjelaskan detail mobil si penabrak. Setelah cukup mendapat keterangan, petugas segera mendatangi rumah salah satu tersangka. Di situ juga ada mobil yang bentuknya sesuai dengan keterangan para saksi. Tapi pemilik mobil itu ngaku kalau seharian dia di rumah aja. Polisi tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kap mobilnya masih terasa hangat. Pasti mobilnya habis dipakai tuh. Saya lagi lewat jalan tol, tapi salah satu ban mobil saya bocor. Jadi saya harus stop buat ganti ban. Setelah saya masuk lagi, baterainya ternyata habis. Waduh, ternyata saya ada di kota kecil. Ya udah, saya tunggu aja. Barangkali ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Tapi tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Kondisi saat itu gelap banget, Pak. Jadi saya coba nyalain lampu utama. Terus ada seorang pria memanjat keluar dari rumah sambil membawa kantong besar. Karena sangat takut, saya langsung lari ke kantor polisi terdekat. Begitulah cerita Pak Harun. Lalu polisi balik bertanya, "Di mana Anda menyembunyikan semua curian Anda dari rumah itu?" Gimana Pak polisi bisa menyimpulkan begitu? Kalau baterai mobil Pak Harun kosong, kok dia bisa nyalain lampu utama? Dahlan terjebak di ruang bawah tanah. Di situ ada selembar kertas berisi catatan dan pulpen. Kamu perlu nyari tahu dulu caranya bikin angka 200 dari 188 cuma dengan satu garis agar kamu bisa lolos. 5 menit kemudian, pintunya sudah terbuka dan Dahlan bisa lolos. Memangnya dia ngapain? Dia membuat garis horizontal di tengah-tengah angka 188. Dengan begini, dia akan dapat 2 angka 1 dan 4 angka 0. Cewek kece ini berseru, "Saya belum pernah ke toko itu, toko cetar membahana. Namanya aja aneh banget." Tapi sejumlah pengunjung bilang ada cewek berbaju ungu telah nyolong semua uang di meja kasir saat penjaganya nggak ada. Kemudian dia keluar dari situ, jelas detektif Ade. Kemudian dia nyolot lagi. "Saya kan cuma berdiri di luar toko, tapi malah ada yang nuduh saya macem-macem. Jelas dong, saya jadi takut dan langsung lari. Terus petugas polisi mencegat saya. Nah makanya saya balik ke dalam toko biar pikiran saya lebih jernih. Sejumlah pengunjung malah nuduh saya maling uang, padahal mereka sendiri juga nggak yakin." "Oke, saya tahu kok Anda malingnya," kata si detektif. Gimana dia bisa tahu? Cepat aja, penerbangannya masih ada di atas laut kan? Helikopter juga terus jatuh. Jadi, posisimu sekarang nggak terlalu tinggi. Kamu melompat ke air dan berenang menuju pantai. Tiba-tiba, di dekatmu ada sirip hiu. Hewan bongsor ini terus mepet ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Nyoba menepi secepatnya. B. Nggak berenang menjauh tapi malah cuma mainan di dalam air. C. Menyelam sambil mulai melambaikan tangan untuk menakut-nakuti hiu. Kamu harus stop. Kalau kamu berenang menjauh, hiu itu malah akan mengejarmu. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Dengan begini, hiu akan segera pergi. Tapi kalau kamu malah diserang, kamu juga perlu nyerang balik. Titik lemahnya terdapat pada insang dan matanya. Tapi beruntung banget sih, hiu itu nggak menyerangmu. Ia berenang menjauh dan kamu mulai menepi untuk nyari tempat aman. Penjaga pulau terlihat berlarian keluar hutan. Salah satu tahanan yang tadi naik helikopter bareng kamu ngumpet di balik semak. Dia mengajakmu untuk ikut. Jadi, kamu harus kemana nih? Biarin aja penjaga itu menangkapmu, lalu membawamu ke penjara. Kamu masih ingat sama misimu tadi kan? Mereka memberimu kemeja kuning, lalu membiarkanmu berbaur dengan tahanan lain. Di situ ada banyak orang jahat. Kamu duduk di salah satu meja untuk makan siang. Di depanmu ada 3 tahanan. Salah satunya berusaha kabur, tapi siapa ya?
Cowok yang megang buku. Dia pakai kikir logam untuk membatasi bukunya. Dia juga lagi berencana kabur tuh. Terowongan bawah tanah yang mengarah ke bunker terdapat di bawah ruang cuci baju. Kamu harus keluar dari selmu menuju ruangan itu. Dan untuk membuka kunci, kamu perlu alat bantu kikir logam. Semua tahanan berada di halaman penjara untuk menghirup udara segar. Kamu segera membuntuti cowok yang membawa buku itu. Dia lagi duduk di bangku sambil ngumpetin bukunya di bawah tempat duduknya. Kamu harus mengalihkan perhatiannya biar buku itu berpindah ke tanganmu. Mungkin bisa pakai bola basket, barbel mini, atau kartu remi. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu ngajakin latihan angkat barbel dan main kartu, matanya akan sulit beralih dari buku itu. Main basket aja, lalu lempar bolanya jauh-jauh. Cowok itu pasti akan mengejarnya. Nah, kamu bisa langsung mengambil bukunya. Setelah dapat buku inceranmu, kamu nggak ngeliat kikir itu lagi. Yang ada malah uang kertas. Mungkin cowok itu udah menjual kikirnya ke salah satu tahanan lain. Setelah memasukkan uang itu ke sakumu, kamu mulai mengamati sekitar. Kira-kira siapa ya yang udah beli kikir logam itu? Cowok ini memegangi ujung lengan bajunya. Dia pasti ngumpetin kikirnya di situ. Saat kamu mau mendekatinya, salah satu tahanan mulai bikin keonaran. Penjaga bergegas ke lokasi untuk melerai. Di tengah keributan, kepalamu tiba-tiba dipukul seseorang hingga kamu pingsan. Dan tahu-tahu, kamu udah bangun di bangsal rumah sakit. Aduh, waktumu sangat mepet. Semua pintunya terkunci. Sejumlah petugas keamanan beroperasi di dekatmu. Gimana caranya masuk ke ruang cuci baju? Di sudut ruangan, ada gerobak besar berisi cucian kotor. Ngumpet di situ aja, nanti akan ada yang membawamu ke situ. Kamu pun langsung ngumpet di bawah spray kotor. Petugas kebersihan mengangkut gerobak itu menuju ruang cuci baju, lalu melempar spray ke dalam mesin cuci. Tapi dia langsung melihatmu. Dia pasti mau teriak minta tolong dan memanggil satpam. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih punya uang yang tadi kan? Pakai aja untuk nyuap sebagai uang tutup mulut. Setelah menggeser salah satu mesin cuci, kamu nemu celah di baliknya. Kamu langsung masuk ke dalamnya dan merangkak melewati terowongan. Kondisinya sangat gelap dan dingin, tapi akhirnya kamu sampai di ruangan kecil. Di situ nggak ada pintu dan jendela, semuanya tertutup dinding bata. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau mau balik, udah nggak mungkin lagi. Di antara susunan bata itu, salah satunya menonjol keluar dinding. Coba deh geser dulu. Berhasil! Pintu rahasianya langsung ngebuka, biar kamu bisa masuk. Setelah menuruni tangga, kamu sampai di depan pintu besi lain. Di dekatnya, ada tabung oksigen dan masker. Kamu nyoba ngebuka pintunya, tapi malah masuk ke ruangan hampa udara di antara dua pintu besi. Salah satu pintu di belakangmu langsung nutup sendiri. Di situ nggak ada oksigen. Jadi kamu mengenakan masker agar bisa bernafas lagi. Pintu besi kedua mulai ngebuka, dan kamu segera masuk. Di situ ada 3 terowongan. Terowongan pertama dipenuhi kapak, pisau bergerak, dan benda tajam lain. Arus listrik bertegangan tinggi bertebaran di seisi terowongan kedua. Di terowongan ketiga, ada api besar yang menyala-nyala. Salah satu dari kondisi membahayakan ini sebetulnya cuma ilusi. Terowongan mana yang kamu pilih? Di ruangan itu nggak ada udara sama sekali, jadi apinya nggak akan mungkin bisa nyala. Gambar api ini cuma hologram. Kamu melanjutkan perjalananmu hingga ke ruangan gelap gulita. Saking gelapnya kondisi di situ, matamu nggak bisa menangkap objek apapun di sekitarnya. Mungkin berlian yang kamu cari memang ada di situ. Stop!
Maksudnya berlian apa? Siapa yang udah menugasimu misi ini? Siapa yang bukan guru seni? Di pakaian cewek ini ada bercak-cak. Cewek kedua mengenakan gelang lucu buatan sendiri sambil nenteng tas berisi peralatan melukis. Cewek ketiga memakai high heels dan mantel putih, sedangkan cewek keempat memakai sepatu kets dan ikat rambut. Cewek ketiga nggak kelihatan kayak orang seni ya. Kalau diamati lagi, pakaian putihnya itu sebetulnya jubah medis. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga.
Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini. Kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang nggak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu?
Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Astri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada. Ya. Setelah keduanya sampai di atas pesawat, semua kursi ekonomi sudah ditempati. Karin dan Astri kemudian ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di dekat mereka ada 3 penumpang lain. Saat pramugari menghidangkan jus segar, seorang penumpang mulai bisik-bisik. Mereka beruntung banget. Rupanya, mereka akan terbang dengan miliarder terkenal asal Italia. Memangnya penumpang mana sih yang beneran jadi miliarder? Cewek glamor ini memang sangat meyakinkan. Tapi kok aneh ya? Orang kaya masa pakai blazer polyester 100%? Cowok ini kelihatan sangat elegan. Tapi sepatunya pasti murah tuh. Udah butut lagi. Nah, cowok nyentrik ini pasti miliardernya. Meskipun pakaiannya kasual, jam tangan emasnya kelihatan super mahal. Cewek glamor itu mulai ngobrol dengan Karin dan Astri. Dia bilang, dia baru aja liburan di pulau eksotis bareng teman-temannya. Dia juga ngeliatin sejumlah foto ke mereka. Saat cewek itu ke kamar mandi, Astri bisik-bisik ke Karin. Dia tuh bohong banget. Foto editan doang dipamer-pamerin. Gimana Astri bisa tahu? Kamu perlu merhatiin bayangan di dalam foto. Semuanya kelihatan asli, tapi gambar ini nggak ada bayangannya. Saat si cewek glamor minum jusnya, dia mulai terbatuk-batuk. Tiba-tiba, dia pingsan dan langsung jatuh ke pangkuan si miliarder. Cowok itu udah mau minta tolong kru kabin, tapi Karin mencegahnya. Dia bilang, cewek itu cuma pura-pura. Kok dia bisa tahu? Periksa aja isi tasnya. Di dalamnya ada banyak foto si miliarder dan artikel majalahnya. Dia juga punya tato bergambar cowok itu di kakinya. Wah, ternyata dia udah terobsesi banget sama si miliarder. Saat jam makan siang, miliarder itu ngajak Karin main game. Di situ ada 3 kotak dan salah satunya berisi makanan. Di dalam kotak juga ada 3 pernyataan, tapi cuma salah satunya yang paling benar. Bantu Karin nyari tahu kotak yang berisi makanan ya. Kalau makanannya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Kalau makanan itu ditaruh di kotak ketiga, 2 pernyataannya juga akan benar. Tapi kita cuma perlu 1 pernyataan benar. Jadi, makanan itu pasti ditaruh di kotak kedua. Setelah ngebuka kotaknya, ternyata Karin dapat makanan enak. Si miliarder juga bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah 100 miliar rupiah. Mat piknik." Karin dan Astri sudah sampai di kota Roma dan keduanya perlu ngambil barang bawaan mereka. Ternyata koper Astri kelihatan sama kayak 2 penumpang lain. Akibatnya mereka mulai cekcok. Apa kamu bisa nentuin pemilik dari ketiga koper itu?
Koper pertama pasti punya cewek ini karena di situ ada banyak bulu anjing. Koper ini dipasangi stiker bintang. Kamu udah ngeliatin ini di tas Astri kan? Dan koper terakhir milik cowok ini. Karena Karin dan Astri udah jadi orang kaya, mereka mau nyari agen properti biar bisa nyewa villa mewah. Rencananya, mereka mau liburan di villa itu. Si agen langsung nunjukin 3 rumah. Apa kamu bisa ngebantu mereka milihin rumah yang paling pas?